Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Yudan Hidayat dari SMA PGRI 3 Kota Bogor. Di sini saya sebagai host untuk video conference kali ini. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin akan langsung kita mulai acara video conference kali ini. Dan akan saya berikan kepada moderator kita, yaitu Kak Siti Rahmawati. Kepada Kak Siti Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Lukman atas pembukaannya. Jadi di sini saya, Siti Rahmawati, moderator akan memandu jalannya Vicon siang ini. Kali ini pemateri kita ada Bapak Marco Polo Sinaga, guru matematika dari SMA PGRI 3 Kota Bogor, akan membawakan materi mengenai bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran matematika melalui metode daring ini. Ya, seperti yang kita tahu, merabatnya COVID-19 ini mengharuskan kita yang tadinya segala aktivitas dilakukan pada tempatnya, jadi dilakukan di rumah. Nah, termasuk belajar ini yang biasanya di sekolah, jadi di rumah. Nah, selama ini kan kita tahu matematika mungkin menjadi momok yang paling menakutkan gitu. Secara apa saja kita masih belum paham gitu bagaimana bisa mendapatkan nilai inilah, nilai itulah. Nah, apalagi dengan metode daring ini gitu. Nah, kali ini Bapak Marco akan menjelaskan cara efektif, cara yang mungkin buat bagi guru dan siswanya biar lebih mudah mempelajari matematika melalui daring ini. Maka tanpa berpanjang kata, saya serahkan materi ini kepada Pak Marco. Ya, Pak Marco dipersilahkan. Ya, selamat siang untuk audiens dan seluruh partisipan yang hadir di acara Vicon kali ini. Saya Marco Polo Sinaga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Siti yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan. Semoga moderator memandu acara ini dengan baik. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan itu bagaimana mengoptimalkan pembelajaran matematika itu sebenarnya secara daring. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang daring, itu kan yang kita kenal sekarang itu ya mungkin karena suasana yang mendunia ini tentang penyebaran COVID atau pandemi COVID 2019, sehingga seluruh pembelajaran dilakukan di rumah, baik bisa melakukan secara daring atau dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa sejak terjadinya wabah ini sehingga Kemendikbud dari Bapak Menteri Pendidikan menerbitkan surat edaran itu nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID 2019. Sehingga ini yang sangat luar biasa, ini tantangan kita baik sebagai guru, sekolah, siswa maupun orang tua. Yang ini saya sebagai guru matematika ya otomatis akan merubah, menginovasi bagaimana proses pembelajaran ini nyampe ke anak. Kita harus melihat psikis anak. Karena selama ini kita kan biasanya tatap muka, bagaimana kita membimbing, membina anak, bagaimana bisa menguasai konsep, memahami konsep selama ini yang kita ajarkan. Oke, pembelajaran yang ideal itu sebenarnya bagaimana sih yang harus kita terapkan, sedangkan yang kita hadapi anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda. Bisa dilihat dari perbedaan kecepatan berpikir, bagaimana daya serapnya, kompetensi yang dimiliki mereka pasti berbeda-beda. Bisa dilihat daya juang. Daya juang ini maksud gini, apakah mereka yang biasanya
apakah memiliki motivasi yang besar nggak ini? Misalnya mereka mengerjakan soal yang mudah sebenarnya soal itu menurut guru, tapi kan menurut siswa tidak. Bagaimana kita melatih mereka kan gitu. Bagaimana mereka kalau misalnya biasanya kan anak-anak sekarang kan kalau misalnya soal nggak dikasih salah. Nah, mereka kan biasanya kan tidak langsung yang namanya mencoba kembali. Nah, itu yang kita karakteristik siswa yang begitu tuh pasti masih ada. Gaya belajarnya anak-anak, bisa misalnya gaya belajarnya dia senangnya hanya mendengarkan metode guru yang hanya ceramah saja, ada yang guru hanya mengambil metode demonstrasi dan sebagainya. Ada apakah model-model pembelajaran yang mereka senang misalnya dengan cara visual, audio, atau kombinasi, biasanya siswa itu memiliki perbedaan seperti itu. Misalnya kalau misalnya matematika, minat mereka sebenarnya misalnya untuk setelah tamat SMA ini gimana sih? Apakah melanjut, apakah mereka ingin kuliah, atau langsung kerja? Nah, mereka pasti akan di benak mereka itu akan berpikir, apa sih yang harus saya pelajari dengan matematika ini, sedangkan mereka itu harus tidak kuliah, tidak melanjut. Nah, ini tantangan yang kita hadapi sebagai guru. Bagaimana pembelajaran ideal itu yang benar-benar mereka itu menyenangi pembelajaran matematika yang diterapi setiap guru. Oke, motivasi anak juga itu sangat tantangan kita sebagai guru. Oke. Sedangkan metode daring yang kita lakukan itu karena ini bermodel dengan dalam jaringan, ya itu sebenarnya metode apapun itu memiliki kelemahan dan kelemahan dan kelebihan. Jadi tidak ada metode yang sangat unggul. Itu tergantung karakteristik kompetensi dasar yang pada saat kita ajarkan. Itu tidak ada suatu metode apapun yang unggul dibandingkan metode yang lain. Oke, selama daring ini ya, karena kita yang saya lakukan ya metode yang tanya jawab, metode yang diskusi, itu sangat efektif. Oke, sehingga kita sebagai guru itu juga selama daring ini harus memiliki kreativitas, membangun kreativitas selama proses pembelajaran ini tuh biar menarik, biar anak-anak juga senang dengan konten-konten yang membuat mereka itu berpikir kritis. Oke, selanjutnya. Oke, selama masa pandemi ini proses pembelajaran itu guru ditantang bagaimana mengefektifkan proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Harus diutamakan itu adalah teknologi, ya. Selama PJJ ini kena akibat COVID ini, transfer teknologi itu di bidang pendidikan itu sangat luar biasa. Banyak webinar, guru juga harus melakukan inovasi penggunaan teknologi yang harus benar-benar wajib dikuasai. Nah, ini cuma termasuk yang kita lakukan ini termasuk sebenarnya proses pembelajaran menggunakan teknologi. Kalau tidak ada pandemi kan jarang kita melakukan webinar Bikon seperti ini. Nah, ini suatu transformasi digital pendidikan yang sangat luar biasa ya, sehingga aplikasi apapun semakin banyak berkembang ya, aplikasi Webex dengan kita mengasih soal juga dengan aplikasi Google Form, dengan kalau pembelajaran metode pembelajaran online itu dengan Classfed. Nah, itu ada lagi dengan kita melakukan pembelajaran jarak itu dengan model Casio gitu, bisa Casionet gitu. Edukasi Casio. Udah itu kita ini ada efektivitas dengan karakteristik guru. Nah, jadi kalau kita berbicara karakteristik guru kan biasanya kan disinilah tantangan guru untuk mengajar itu. Karena selama ini kan guru itu sangat dominan kalau tatap muka ya.
Nah, sekarang dengan ada pandemi ini, guru itu harus memegang peran sangat penting bagaimana mengefektivitas pembelajaran itu secara daring. Nah, kan biasanya kan kita dengan surat edaran pemerintah itu ada kurikulum yang dipotong. Ada biasanya jam-jam pengajaran itu biasanya 5 jam di 2 jam kan. Ada KD-KD, kalau saya ada KD yang beberapa yang dipotong, yang tidak usah diajarkan. Nah, tapi bagaimana mengefektifkan ikan ini, jadi guru-guru memilah yang mana yang perlu diajarkan. Oke, yang ketiga itu adalah karakteristik murid. Setiap murid kan memiliki karakteristik yang seperti saya katakan tadi, karakteristiknya yang tadi yang biasanya muridnya kalem, tapi biasanya dia memiliki kemampuan kompetensi yang sangat luar biasa. Ada yang anak siswa atau peserta didik yang biasanya aktif, tapi dari segi kompetensinya dia kurang. Nah, ini yang perlu diwaspadai siswa guru bagaimana supaya pembelajaran PJJ ini efektif dengan berbagai karakteristik murid itu. Dia harus pintar-pintar memilah. Nah, oke, selanjutnya. Nah, karakteristik yang kompleks itu sangat dibutuhkan, baik dengan daya abstrak yang sangat tinggi, mengharuskan guru memilih pendekatan yang tepat menyampaikan materi. Ya, jadi artinya di sini itu biasanya kan guru kan artinya sini pengetahuan tidak diterima secara pasif. Oke, jadi untuk pengetahuan yang pasif yang dimaksud di sini, guru lebih baik tidak usah melakukan monoton ceramah saja, sedangkan siswa tidak aktif. Oke, siswa mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi siswa itu benar-benar di sini artinya aktif. Guru memberi arahan dengan kontekstual. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk menjawab apa yang dia tahu, yang keadaan-keadaan di kehidupan sehari-hari, sehingga guru bisa memfasilitasi materi pembelajaran pada saat disampaikan hari itu juga. Di sini dimasuk refleksi itu mengulas kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi si siswa akan guru memberi pertanyaan sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga dengan cara refleksi siswa bisa meruntunkan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran yang pada saat itu terjadi, sehingga terjadilah dialog dan diskusi yang antara guru dan murid itu sangat interaktif. Oke, pemilihan media daring itu sejak PJJ ini kan banyak beredar ini. Ya, ini yang sangat luar biasa yang diterapkan, bisa dia tuh medianya proses pembelajaran bisa JP Kelas, Ruang Guru, Coiver, Genius, Edmodo. Kalau saya kan seringnya ya kalau menggunakan ini kan biasanya saya pakai Google Form ya, kalau misalnya saya buat soal absensi, biasanya saya menggunakan Google Form yang sebenarnya aplikasi ini sederhana tapi komplit. Ya, kalau Ruang Guru itu biasanya saya menyarankan gunakan Ruang Guru untuk proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Lanjut, selanjutnya kalau saya media untuk melakukan PJJ ini biasanya saya gunakan Zoom juga, Webex, Skip itu, Google Meet itu sebenarnya sangat luar biasa juga. Kenapa saya kalau pakai Zoom? Kalau saya pakai Webex semua ganti-ganti Google Meet, itu biasanya nanti siswa nanti di dalam laptopnya atau komputernya nanti banyak, jadi takut di handphonenya atau di setiap siswa kan memiliki HP yang berbeda. Jadi saya menggunakan hanya satu Zoom saja yang benar-benar mereka udah familiar tentang Zoom.
Biasanya saya juga memberikan penyampaian itu Word dan PowerPoint. Ini sebenarnya bahan ajar yang sangat baik disampaikan dan sangat efektif. Oke, karena saya proses pembelajarannya matematika, biasanya saya menggunakan whiteboard dengan pen tablet. Di mana kenapa saya menggunakan pen tablet dengan whiteboard atau whiteboard itu bagaimana saya jadi benar-benar berinteraksi secara langsung dengan menggunakan, seolah saya mengajarkan di papan tulis seperti ini. Jadi gimana, sorry. Kalau dengan cara-cara kayak gini kan enak nih. Nah, dengan menggunakan pen tablet itu kita bisa benar-benar bagaimana seolah-olah kita tuh di ruang kelas. Ya, seolah-olah ruang kelas kita menerangkan siswa, pasti siswa itu lebih interaktif dengan kita cara menulis dibandingkan dengan kita ceramah yang udah ada PowerPoint. Tapi dengan cara kita whiteboard, dengan cara kita menulis, pasti anak-anak akan lebih apa ya namanya ya, lebih memahami konsep yang kita ajarkan. Oke, ini beberapa yang media-media atau bahan yang familiar sekarang yang biasa digunakan. Ini kan biasanya media ini WhatsApp juga bisa dikatakan termasuk media yang aplikasinya berubah, Telegram juga bisa, ya, link juga bisa, ya. Oke, hanya itu. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Proses pembelajaran PJJ melalui daring itu sangat efektif. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Pak Marco. Tadi sudah kita simak penjelasannya ya dengan bagaimana itu untuk mengoptimalkan belajar melalui media daring ini. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi partisipan bila ada yang ingin ditanyakan bisa tuliskan di kolom chat atau bisa raise hand lalu turn on mikrofonnya. Selamat siang, saya mau nanya Pak. Mengirimkan link absen presensi. Pak, saya ingin nanya Pak. Ya, siapa nih? Ya, halo. Kautsar Pak, Kautsar. Hah? Kautsar Pak. Ya. Ya. Itu Pak kan Ya, ada murid ya, misalkan dia suka lupa tuh. Kan Ya. pasti kalau mengingat pelajaran tuh kan suka, kalau ada materi tuh suka lupa-lupa tuh Pak. Itu ada metodenya nggak Pak? Misalnya ningkatin daya ingat gimana Pak gitu metodenya biar hafalan rumusnya gitu gampang gitu Pak. Begini, biasanya yang saya alami itu biasa dengan menggunakan mapping. Jadi mapping ya, dengan cara dia buat peta konsep yang peta konsep yang dia apa ya, yang dia kuasai gitu. Biasanya saya berpengalaman ada beberapa siswa yang biasanya dia lupa. Nah, di satu sisi saya ini mencerita aja yang pernah saya alami. Siswa ini dia daya tangkapnya tuh anggap aja ya rendah. Dia mengeluh kenapa ini bisa terjadi. Saya buat coba yang kamu tahu nggak peta konsep kalian kamu di mana. Biasanya dia itu kalian dibilang suka, dia cara nulis itu suka gitu kan. Dia suka nulis tapi walaupun dia daya tangkapnya lemah. Jadi saya buat kesukaan kamu apa, ternyata dia suka menulis. Nah, setelah saya suruh apa yang kamu tulis, kamu ambil, kamu rangkum yang salah kamu baca tulis. Setelah itu kamu ulang kembali, ya melakukan, ternyata bisa gitu. Jadi kalau tadi nanya tadi apakah ada keunggulan metode yang tadi, tidak ada metode apapun yang unggul, itu sesuai dengan kompetisi dasar yang dimiliki. Jadi metode yang selama ini kita ajari
Ya baik metode ceramah, metode ini, metode yang namanya diskusi, metode yang namanya demonstrasi, itu tidak ada namanya kelemahan dan kelebihan. Tapi biasanya kalau saya menemukan siswa yang seperti yang tadi Anda katakan, biasanya saya panggil dulu, bimbing dulu. Setelah mengetahui dia tadi, misalnya kamu katakan tadi, oh dia ini ingat tapi beberapa kemudian lupa. Jadi saya mengkorek dulu sebenarnya kelebihan dia apa sih, di bidang apa sih, misalnya gitu kan. Oh dia ternyata di bidang tadi lettering, atau dia suka melukis. Dari segi melukis itu dia bisa menulis rumus. Nanti selama dia menulis rumus itu dia pasti akan ingat. Karena setiap orang melatih sering, dia pasti akan terampil gitu. Oke deh, jadi metode apapun tidak ada yang namanya metode unggulan ini khusus untuk ini. Tapi biasanya saya lakukan, siswa yang saya dapatkan seperti itu, yaitu tadi dilihat dari keunggulan anak itu dulu. Dilihat dari keunggulan anak itu dulu, baru kita kasih tahapan-tahapan konsepnya. Jadi kita mencari keunggulan anak itu dulu di bidang apa dulu. Di bidang keterampilan. Biasanya anak-anak kayak gini bidang keterampilan yang lebih unggul dibandingkan dengan pengetahuan untuk teori. Iya Pak. Coba. Oke, terima kasih. Pak. Ya, apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan untuk ditulis di kolom chat atau bisa langsung turn on mikrofonnya. Gini Pak, mau nanya Pak, untuk Pak Marto. Ya, halo, ya si Ananda Siti Ramawati, ya. Saya mau nanya, untuk Pak Marco sendiri lebih efektif tatap muka seperti ini atau misalnya pakai dari YouTube gitu Pak? Iya. Saya jujur saja, lebih enak itu tatap muka dibandingkan daring. Karena kita memang suasana pandemi, sebenarnya kita harus mengikuti surat edaran pemerintah. Kenapa saya katakan tatap muka? Karena saya sebagai guru matematika harus menuntun anak satu persatu, apalagi siswa yang daya pengetahuan itu kurang. Jadi saya sebagai guru ya pasti memilih tatap muka karena bisa membimbing anak satu persatu, bisa melihat karakter anak secara langsung, bisa bisa mengetahui perkembangan anak. Nah, bisa pada misalnya nih dia sudah berkarya, dia sudah bisa menjawab soal ini. Ternyata ada beberapa yang salah. Kan kita bisa membimbing, ya membimbing satu persatu urutan-urutannya, konsep-konsepnya, dibandingkan dengan daring. Kalau daring kan kita kebanyakan hanya diskusi, interaksi. Tapi bagaimana siswa itu mengurutkan konsep langkah-langkah dalam proses pengerjaan soal itu sangat bermanfaat kalau saya itu tatap muka. Walaupun ingat tatap muka itu tidak berarti kita tidak menggunakan yang namanya aplikasi. Tatap muka juga bisa kita menggunakan aplikasi pada waktu kita melakukan presentasi atau diskusi metode pembelajarannya. Jadi kalau saya ditanya tadi saudara Siti Ramawati, pilih mana? Saya bagusan tatap muka. Tadi dengan alasan apa? Yang tadi bisa membimbing, mengetahui perkembangan anak secara langsung, bisa menuntun anak bagaimana mengerjakan soal itu secara langsung dibandingkan dengan cara daring. Walaupun kita aplikasi-aplikasi ini bisa juga kita terapkan pada saat tatap muka. Iya, terima kasih kepada Pak Marco. Berarti tatap muka itu yang paling efektif ya untuk dalam pembelajaran, apalagi matematika ini. Iya, benar. Silakan kepada partisipan kalau ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat. Pak, saya boleh bertanya atau tidak, Pak? Oke, silakan Saudara Lukman Yudanda Hidayat. Jadi gini, Pak. Selama Bapak mengajar, apakah di masa pandemi ini dibandingkan dengan masa yang sebelum-sebelumnya, apakah ada kendala bagi Bapak untuk mengajar selama daring ini, dan apakah nilai-nilai siswa atau anak didik Bapak itu menurun atau menaik atau sama saja, Pak?
Oke, kalau kendala-kendala saya itu selama daring, satu, saya tidak, tadi yang saya katakan tadi, oke, secara ekonomis memang ada pengaruhnya, gitu ya, dari segi ekonomis ya. Udah itu dari segi suasana atau kondisi pada saat itu, misalnya alam, biasanya kan apa namanya, eh, apa cuaca yang tidak bagus, ada apa misalnya ya kuota anak-anak tidak ada gitu kan. Kalau udah itu yang pertama itu, yang kedua tadi masalah perkembangan anak-anak tidak bisa saya kontrol dengan baik karena karakteristik anak itu kan berbeda-beda yang saya katakan tadi. Ya itu tadi saya bilang, jadi nggak efektivitas banget gitu. Kalau masalah nilai itu masalah apa ya, ini kata-kata tadi yang saya katakan tadi, yang daya juang anak-anak, karakteristik anak-anak, yang motivasi anak-anak, kita tidak, apalagi yang sekelas 10, saya kan belum bisa melihat karakteristik mereka secara langsung. Apakah nilai mereka turun atau enggak sebelumnya? Pasti ada beberapa yang saya lihat ya ada penurunan gitu, karena saya nggak bisa mengontrol kondisi mereka pada saat mereka di rumah, pada saat mereka saya PJJ dilakukan, mereka ngerti atau tidak ngerti. Kalau di PJJ atau daring ini kan mereka tidak ngerti, mereka diam aja. Kalau mereka secara langsung, kalau tatap muka, kalau namanya siswa ditanya secara langsung berhadapan yang dengan jarak 1 meter, pasti mereka itu pasti akan berusaha bagaimana mereka benar-benar mengerti. Bagaimana mereka itu ingin mengerti pembelajaran saya. Ya, kendala saya seperti itu, tidak bisa melihat perkembangan anak selama PJJ ini. Tapi kalau dari segi nilai pasti ada beberapa yang di bawah rata-rata dengan selama tatap muka. Satu ya tadi saya bilang dari segi ekonomis pasti ada kendala untuk anak ya. Dari segi psikis anak dan segi pengetahuan anak pasti ada perubahan. Itu kendala saya, tidak bisa mengontrol kondisi anak di rumah. Walaupun cara pengontrolnya bisa dilakukan dengan orang tua. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mengingat waktu tinggal 2-3 menit lagi, barangkali ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa terjawab. Silahkan untuk partisipan yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau langsung tanyakan kepada Pak Marco. Ingatkan juga untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Ya mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Waktu juga semakin menipis. Saya akhiri video conference kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host, Saudara Lukman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Karena mengingat waktu sudah menipis, kita masih ada waktu sedikit lagi. Jadi mohon kepada para partisipan untuk mengisi link absen yang sudah saya kasih. Mungkin saya akan mengirim ulang linknya. Oke. Saya udah kirim ulang linknya, bisa dilihat di chat box dan mohon segera untuk mengisi link absennya. Oke, sekiranya sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan, mungkin akan saya cukupkan sampai di sini saja. Saya akan sudahi video conference pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.